Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Bergerak dengan semua kelemahan-kelemahan atau data yang kita kasih di artikel ini, misalnya yang riset yang terbatas, kontennya udah nggak valid lagi misalnya, atau direvisi gitu, atau dengan bayangan bahwa 50 tahun lagi bahasa Lampung hilang, 5 tahun orang nggak ngerti lada itu apa, yang penting ya udah Lampung lada sebut gitu aja gitu kan, nyanyi bahasa Lampung, dibuat lagu-lagunya kan, Tanah Lado lah apa segala macam gitu. Nah, saya kira itu mengidentifikasi itu siapa yang berkepentingan atau membuat orang berkepentingan dengan itu ya. Karena kalau kita nggak ada nggak bisa. Menurut saya loh, gimana? Iya sih, betul. Yang jelas membuat sejarah itu menjadi penting di era sekarang gitu. Iya. Bahkan kalau harus dikomodifikasi dalam istilahmu, kenapa enggak gitu? Motif orang sarang uang, nggak apa-apa juga kan? Ya kan, asal nggak mengkhianati anunya ya. Jangan membelokkan sejarahnya ya. Iya, soal pembahasan sejarah, dia tertarik dengan sejarah saja gitu kan. Kemudian bagi dia untuk riset sekarang itu penting gitu kan. Ya udah, nggak tahu nih misalnya Linda Fashion, ya kan. Jujur aja itu modifikasi soal tradisi wastra, tapis segala macam kan. Itu pun gue cuma dari Google, ya kan. Bisnis ini dibangun dengan storytelling.
mengkomodifikasi sejarah untuk kepentingan kita kan. Kalau aku berkepentingan membangun optimisme gitu sama orang Metro gitu. Ya nggak, sejarahnya entah masih kacet. Gue nanya sama dia, itu udah jadi naskahnya. Tahun berapa bang sebetulnya yang kapal itu gitu kan gitu. Nggak, bagiku nggak penting untuk cerita itu, bukan itunya gitu kan. Tapi yang baik kan gue tuh di zaman segitu gitu kan, perlu keberanian orang untuk melangkah dan seterusnya gitu. Saya kira menarik loh untuk kita mengidentifikasi sama-sama ya. Kalau kita punya gagasan bahwa pertama tadi konten lokal itu harus karena dia menentukan identitas juga gitu kan, dan sehingga kita memproduksi materi-materi itu gitu kan, kemudian menghilirisasinya, mempublikasinya gitu kan dalam berbagai bentuk format kan. Gak mungkin kita ngomong sama anak SMA atau pedagang misalnya atau pebisnis yang punya uang lebih dengan cara artikel kan atau jurnal seperti ini kan, harus ada cara lain untuk ngomongnya gitu. Nah, siapa aja yang berkepentingan dan bagaimana mengajak mereka untuk bergerak bersama-sama. Nah, pertanyaan kita confidence nggak untuk jualan gagasan itu? Orang sejarah nih. Berarti kan harus membuat sejarah itu berkepentingan untuk setiap orang gitu. Kan setiap orang itu kan punya ininya sendiri ya. Dan kan sebenarnya segala sesuatu itu sejarah di mana-mana kan, melekat di mana-mana. Yeah. Segala sesuatu punya asal mula, istilahnya kan gitu kan. Tadi contohnya fotografi gitu. Ya dia Metro tadi dia lihat fotonya gitu. Seperti yang kendaraan sepeda-sepeda tua, terus alat-alat rumah tangga, lumpang alu, panci apa gitu kan, ada yang suka dengan itu, ada yang suka rumah-rumahnya gitu. Berarti harus memperbanyak saluran atau jalan masuk untuk orang itu involve, iya ke sejarah gitu. Dan jadi nggak hanya satu jalur aja gitu. Nggak mungkin orang akan ngerasa nggak relate gitu ketika sejarah. Mereka mengenal sejarah atau bersentuhan dengan sejarah lokal itu dalam konteks misal buku teks atau artikel atau baca atau seminar atau apa, mungkin mereka nggak bukan cara mereka kan, bukan bahasa mereka. Bukan bahasa mereka gitu. Tapi membuat banyak saluran gitu. Contoh event fotografi atau event tadi metamorfose tadi betul, teater gitu. Jadi kain, wastra, banyak jalan sejarah itu untuk masuk ke setiap orang melalui hobinya, orang melalui berkepentingan kan aktivitasnya, akhirnya membuat orang berkepentingan. Karena jujur aja dari sisi bisnis misalnya ya, ini pengalaman saya di Ayu ya gitu. Bisnis sekarang itu menurut saya, lu kalau mau laku ya kan, bukan compete di bidang seberapa keren jahitannya, kalau fashion ya, seberapa keren, enggak, storytelling. Lu bisnis apa aja lah? Bisnis apa nih? Kaos, sablon, misalnya kan. Kayak gue ngobrol sama si Adit, misalnya, kasih tambah cerita dikit, gitu kan gini gitu. Bukan hanya jual kawaii antik, misalnya itu nggak memadai. Tapi lu pancing orang bahwa lu tuh bukan hanya jual kaos sablonan, gitu. Lu itu bagian dari mengeduket orang tentang sejarah. Sama dia yang colorizing, itu gue berminggu-minggu tuh gue komporin, deh gitu kan. Bagi dia tuh juga mungkin cuma keisengan terus dijual berapa lah gitu. Oh enggak gitu men. Dampak colorizing itu besar banget. Gue pernah baca kan, itu di Times kalau nggak salah gitu. Bagaimana perubahan mindset orang. Kalau aku lihat foto hitam putih, ya kan, misal bapak ibuku atau kakekku dulu gitu kan. Ada perasaan semacam, oke, saya tahu, tapi ya benar ada apa enggak tahu deh. Hitam putih, ada itu orang udah blocking loh di mental tuh. Ya kan? Ya udah masa lalu udah gitu. Tapi ketika dia di-colorize, itu beda secara mental ternyata. Orang lihat kok real ya, ada di manusia ya gitu. Itu gue bilang sama Adit, gila lu kerjain tuh Dit, gue bilang. Nggak cuma gambarin gitu, enggak. Karena mental orang bakal berubah gitu kita yang melihat belum lagi itu bisa sebagai sebuah bisnis misalnya kan, bikin kartu pos kayak bikin apa kayak gitu misalnya sebagai souvenir sebagai apa gitu. Nah menurutku asik sih kalau kita bisa ketemu sama. Berarti kan sebenarnya daripada mencari orang yang berkepentingan, lebih baik membuat orang merasa penting dengan itu kan. Betul. Ya ada dua cara kan. Mungkin jangan-jangan udah ada orang yang merasa itu penting, sejarah penting, tapi karena dia nggak kelihatan ada gerakan, dia pasif misalnya. Atau kalau dia potensial, ya kita bikin dia penting, bikin dia merasa bahwa itu penting.
Kan identitas nasional justru dengan melemahnya identitas lokal juga kan Berdampak. ya berdampak lah. Sama. Apa identitas nasional itu kalau identitas lokalnya nggak ada, karena dia identitas nasional kan terbentuk dari identitas lokal. Saya pernah baca tuh. Jadi ada orang, saya lupa perusahaan siapa itu. Dia itu cuma dengerin radio di sepanjang jalan dia naik mobil itu. Itu sudah sangat lama sebenarnya. Kan jalan mobil kan, lewat Pantura itu kan. Tapi dia putar radio, nggak putar lagu. Ternyata ganti-ganti kan radio di tiap daerah itu. Ternyata cara ngomongnya itu sama. Si pembawa acara. Iya. Iya. Itulah identitas nasional. Iya. Harus diakui itu dampak buruknya itu. Iya. Karena Apa yang membuktikan? dulu memang ada penyeragaman kan. Karena ketakutan akan perbedaan kan. Iya. Apa yang Ada si membuktikan konfliknya. sudah nyampe di Lasem misalnya mobil itu? Nggak ada, karena gaya ngomongnya si pembawa acara radio itu sama. Nyampe di Rembang, nyampe di mana sama. Itu Iya. ini banget loh, itu sampai yang hal yang kecil itu loh. Iya. Identitas tuh nggak ada akhirnya, Iya. nggak ada. Dari situ tuh kelihatan kan. Iya. Ketika masuk yang lebih besar lagi modalnya, K-pop dengan tetek bengeknya itulah ya. Film India aja, ya kan. Roma Irama jadi orang India coy, zaman dulu. Eli Kasim, ya kan. Oh iya, betul. Oli Kasim itu. Elia Kadam. Elia Kadam. Semua kita, Eli Kasim. Dan di tepi pantai. Nah itu, jadi India semuanya. Jadi nggak gimana coba? Gitu. Jadi, Ya, karena menurut gua gini loh. hmm. Bayangku ya, Kian ya, Bernas ya. Kalau kita mau, Dharma nih jagonya nih. Dia ketemu orang, dia identifikasi itu kepentingan orang itu apa? Ya kan? Oh, ngomong desa. Ya payung itu pokoknya di sana gimana pokoknya ngomong desa. Oh, ekonomi lokal. Terus ketemu misalnya kementerian apa atau itu dia ngomong soal ekonomi lokal. Itu bukan kita multi faces ya, bukan kita tuh seperti kayak banyak muka, enggak. Itu taktis namanya. Sok tahu. Kalau gue saya ketemu gubernur misalnya atau siapa sih kepala dinas pendidikan kebudayaan misalnya di provinsi, gue akan bilang soal sejarah itu penting pak, lokal moral, enggak ada, bukan itu. Gue lebih mungkin jangan-jangan gue akan deketin si Disporapar Ekraf pintunya nih, di pintunya ya. Gue akan bilang gini, Pak, kalau 5 tahun lagi, ini trennya 50 tahun hilang ya Pak, bahasa Lampung, 50 tahun ya, nah hilang ya Pak. Nah, kalau itu terus berlangsung, bahkan lebih cepat lagi, hilang bahasa lokal itu, Pak. Ini 10 tahun dari sekarang, 60% kegiatan ekonomi kreatif kita yang berdasarkan tradisi mati. Iya. Ngomong ekonomi, bukan ngomong soal pentingnya sejarah, masalah, enggak. Dia mikir kan, mati gua udah kerja banting tulang kayak gini, 10 tahun lagi habis. 70% misalnya. Mikir tuh dia kan gitu. Ngomong ke UMKM, ini Pak Tapis ini segala macam gini, kalau kita nggak rawat nih sejarah, mereka nggak ngerti kenapa Tapis itu dari mana motifnya bisa. Nih ya, Jan Ayu ini membuktikan. Lu lihat semua di semua kabupaten. Aku tuh pengalaman nyata sih. Kalau saya bantu Linda ya, jadi supir pernah angkat-angkat tuh kok pameran di Karang tuh, di Geraha apa gitu kan, pameran Lampung apa gitu ya, Lampung Fair atau apalah itu namanya. Udah, nah kebetulan sama si Bu Silvi itu, gua sama Indra sering dimintain tolong untuk ikut nata layoutnya kan. Jadi udah lama-lama udah itu sama orang-orang semua kan, mereka nata segala macam. Sumpah demi Tuhan, kalau lo lihat pamer kayak gitu, mirip semua. Tapisnya itu pucuk rebung, Nggak ada yang emas, semua gitu kan. Nah ini Jan Ayu, pertama dia ganti itu benang emas dengan benang rajut. Sehingga looknya itu kalau lo pakai di Kuningan, kerja di kantoran di Kuningan, di New York, apa di Melbourne, masih asik. Dia nggak ngejreng. Nggak ngejerain kan, satu. Kedua, motifnya coba lo lihat. Ada lion fish. Dari mana? Googling men. Googling motif tapis yang ada di museum-museum di Netherlands sekarang gitu. Iya. Itu. Pengrajin tapis kita tahu? Enggak tahu. Nah, kalau lu nggak rawat nih lokalitas atau sejarah wastra tapis ini gitu ya, nggak lu reproduksi lagi pengetahuan di dalamnya, kan pasti sejarah tuh, ya kan? 5 tahun lagi nggak lama-lama Pak, 5 tahun lagi kita kalah di pasar. Bali bisa bikin tapis kok. Kan gampang dipelajari itu.
kalau kita nggak maju lagi selangkah. Nah, tergantung kita bicara sama siapa kan, UMKM kita bisa bicara. UMKM itu misalnya ya, kita dapat data nih misalnya, 80% itu pengrajin terkait dengan wastra atau kain, tapis, gitu kan. Nah, ketika dia nggak berkembang, ya motif, inovasi segala macam gitu, tamat 5 tahun lagi Pak, 30%-nya hilang, habis. Paling ngeri kan dia mikir kan, habis gimana ini ceritanya? Taktis gitu. Nah ini jatuhnya. Ya tapi memang benar ya. Kayak Lampung ya, kayak si Wuma itu aja. Dari 4 kebuayaan itu kan, banyak yang nggak tahu. Jadi 9 kan, banyak yang nggak tahu kapan mulai bertambahnya, Bagaimana proses menambahnya. Apa sih Wuma? Si Wuma Kebuayaan maksudnya. kebuayaan kan. 9 marga itu. 9 dia jadi 9 marga itu kan dari 4 itu. Iya. Dari 4 yang Nuban, Nunyai, Nyi, Subing. Baru kemudian tambah-tambah yang lain itu kan. Nah, banyak yang nggak tahu itu kapan. Ya mungkin mereka bisa nyebutin ke-9-nya itu kan. Tapi kapan itu terjadi, kenapa? Kan soal sejarah Lampung kan. Banyak yang nggak tahu. Jadi memang banyak yang harus Dan kalau aku perhatikan sih memang mungkin nggak tahu ya, ini aku orang bukan di luar juga sih, tapi orang yang mungkin nggak terlalu dalam seperti teman-teman ya soal sejarah ya. Kalau perhatian itu energi teman-teman yang memang pelajari sejarah dengan serius, kadang-kadang lebih banyak terserap untuk perdebatan-perdebatan siapa yang paling absen. Mungkin secara memang itu penting ya. Tapi dalam mendorong orang ketertarikan sejarah belum tentu. Apalagi kemudian kita berhadapan, aku dengar cerita dari teman-teman ya, dengan sejarah kan, dengan keras kepalanya, orang Lampung kan, ya kan, keras kepala banget itu. Pokoknya Lampung gue, ini bukan, yang situ ngawur, antara saya batin, berantem, terus. Mungkin karena dulu ya zaman politiknya ya, dipecah belah sehingga mereka ngerasa harus punya legitimasi kan, sama kayak di Timur kan, di NTT Timor Leste kan gitu tuh. Kuak-kuak itu karena nama Belanda diangkat jadi raja-raja kecil gitu, jadi mereka harus berjuang keras tuh, instead of mengembangkan budayanya, mereka berjuang untuk bilang bahwa gue yang lebih NTT dibanding lu gitu, kira-kira gitu. Sama kayak kita juga ya kali ya, sehingga lebih oversensitif gitu, gitu gak sih? Itu perasaan gue sih. itu ya bisa jadi lah. Itu juga mungkin cara mereka untuk memperkuat identitas kan. Iya. Karena buat kecil-kecil itu kan. Mereka melupakan bahwa mereka sebenarnya berasal dari sumber yang satu kan. Atau melihat kedekatan dibanding melihat perbedaan. Harusnya kan? Harusnya. Karena yang terjadi seperti itu di arus kebudayaan Lampung yang terjadi itu mereka lebih melihat kesamaan. Iya. Dan kalau ceritanya kawan itu di jurusannya itu diajarkan semua program studi bahasa dan adat Lampung Bahasa dan yang ini di S2. iya kan ada. Itu diajarkan semua dan sebenarnya itu banyak yang kayak kan ketika berjalan marga-marga ini ya, ada marga yang katanya dibentuk Belanda, katanya dibentuk. Itu sudah ada yang meneliti yang itu risetnya bagus bahwa ya marga-marga itu memang ada sebelum dibentuk Belanda juga udah ada gitu. Udah ada. Cuman memang itu kembali lagi ya. Karena kita itu mungkin kedatuan kecil. Akhirnya ya oh ya sudah, kayak misalnya saya rumah Bang Kopik ini ada pintu, ada ini modelnya begini. Oh ya sudah, ya itu rumahnya Bang Kopik. Nah, begitu saya ke rumahnya Bang Ian rumahnya gini ada pintu. Ya udah. Oh ya udah, gitu loh. Tapi bahwa akhirnya kita ngomong inilah rumah yang paling benar, gitu kan. Nah sekarang nggak seperti itu kayak. Bagus berarti ya. Jadi semuanya udah diajarkan lah, distribusi informasi itu sudah lumayan, karena
banyak orang muda yang udah jengah lah kayaknya ya gitu. Iya. Kalau dulu kok ceritanya orang-orang tua-tua kan kebetulan interaksi saya lumayan lah sama yang tua-tua kan gitu ya. Iya. Itu sampai Ya, kira kan sampai sebenarnya gagal kan pernah ada kongres budaya Lampung 19 Kongres ini 7 apa 80-an awal ya. Itu gagal loh. Iya. Sampai sekarang belum ada lagi. Itulah akhirnya jawaban tentang buku putih itu. Iya. Dan bukan orang Lampung kan yang ngeluarin. Itu Aran Gonggong ya. Timnya Aran Gonggong. timnya Anhar Gonggong. Anhar dan kawan-kawan. Oh ya Allah. Yang 7. Iya, salah satunya Anhar Gonggong. Itu timnya Aran Gonggong kan. Pernah ngajar di Metro kan ya? Iya. Guru sejarah Semansa sih. Iya. Oh, iya. Termasuk yang Singarimbun itu kan? Master Iya, Singarimbun. maksudnya iya. Master Singarimbun. Saya tak ingatnya Singarimbun aja. Itu kalau Sayangan saya. Bukunya tuh. Jadi kalau ngomong soal menarik lebih banyak apa namanya pendukung gagasan atau peminat sejarah, dalam konteks juga untuk membayangkan cara-cara kreatif atau komodifikasi dikasih. sejarah gitu kan sebagai salah satu instrumen yang menurut aku absah gitu ya untuk menambah kekuatan sejarah. Nah, itu kenapa dulu aku sangat berharap sama si Swon ini, Riz. Begitu tuh keren. Buat you. Kurang kelihatan apa? Nggak tahu apa-apa. Nggak, ini jujur. Aku tuh dulu waktu pas kita pernah ketemu ya waktu itu ya diskusinya si Zaki. Iya, iya. Waktu diskusi Zaki, disertasi dia Zaki itu namanya. Iya. Yang Oh, bisa iya, sendiri iya, iya, dengan iya. kepemimpinan leadership atau apa gitu kan. Aku datang ke sana itu pertama kali di situ. Ini tempat enak banget. Iya kan? Vibe-nya itu kan modern. Iya. Ya kan, dan di bangunan yang heritage gitu kan gitu, informasi segala macam itu tempat orang berkumpul. Kalau kita ngomong kesenian ya timnya lah sama Ismail Marzuki-nya kan dia itu sebetulnya gitu. Nah itu kalau jadi itu barang asik tuh. Iya jadi. Buat diskusi di Kisui.